Hola Diablos. Hehe. Setelah menyelesaikan diskusi di dalam mansion kambing emas, tiba-tiba saja terjadi suatu bencana yang nampak terlihat seperti sebuah kiamat. Apa yang kini disaksikan oleh Yeu serta yang lainnya membuat beberapa dari mereka beranggapan jika ini akan menjadi akhir dari dunia Beast Monster yang akan segera hancur beserta semua makhluk-makhluk yang mengisi tempat tersebut. Bersama dengan itu muncul pula dari permukaan tanah yang berguncang sang patriark besar klan Azur Dragon, yang merupakan dalang di balik insiden bencana tersebut. Sebuah rencana yang telah ia bangun selama ribuan tahun untuk melakukan genosida, dan sekarang adalah waktunya untuk menjalankan hal tersebut. Selain menunjukkan tampilan terbarunya, level Azur juga kini tak bisa lagi terbaca seperti sebelumnya. Beliau juga berbicara kepada para monster di sekitar Yeu bahwa sang patriark akan menghapus keberadaan mereka yang telah memilih untuk mengikuti seorang manusia. Hal itu juga ia lakukan agar dirinya bisa memimpin klan monster menuju masa depan baru yang cerah. Nada ancaman dari pernyataan yang baru saja disampaikan oleh Azur langsung dicekal oleh dua White Tiger serta Vermilion. Bagi mereka justru Azur lah yang harus dibinasakan karena telah melakukan pengkhianatan dengan menjalin suatu hubungan dengan dewa kuno yang padahal telah membunuh nenek moyang mereka sendiri. Ideologinya untuk menuntun klan monster menuju dunia yang cerah juga nampaknya terlihat berbanding terbalik dengan apa yang kini ia perbuat, karena sekarang Azur malah menebar bencana kepada dunia ini yang malah akan mengantarkan para monster menuju kehancuran. Sedangkan yang menjadi fokus Yeu saat ini ialah penampilan terbaru serta level Azur yang terlihat sangat aneh. Akan tetapi menurut Bang MC satu hal yang pasti, Azur yang sekarang itu sudah sepenuhnya dipengaruhi oleh kekuatan sang dewa kuno. Sambil mempersiapkan diri untuk melakukan pertarungan besar yang akan segera dimulai, kambing emas meminta Yeu untuk tidak bertindak terlebih dahulu masalah Azur, biar para patriark serta kambing emas sendiri yang akan mengatasinya. Sementara Yeu cukup diam dan menahan diri agar kekuatannya tidak terkuras sebelum dimulainya pertarungan final. Sedangkan Azur yang sudah memulai rencana besarnya ternyata tidak datang ke tempat ini seorang diri saja. Ia datang bersama dengan 3 bawahan bos monsternya, yang diantaranya ialah si anjing rakun, naga bertanduk kayu, dan juga harimau berekor api. Dan sama seperti patriarknya, kekuatan mereka bertiga kini sudah dalam pengaruh dewa kuno yang disebut alienization. Dari itu semua yang membuat kambing emas merasa kebingungan ialah bagaimana mungkin bisa naga bertanduk kayu masih hidup, padahal seharusnya ia telah mati ratusan tahun yang lalu pada pertarungan saudara yang sempat terjadi di dunia monster. Itu sangat aneh. Dikatakan pula bahwa naga bertanduk kayu adalah kekuatan tempur terkuat nomor 2 di dalam klan Azur setelah Azur Dragon, dan setelah kematiannya Qianzhou menggantikan posisi tersebut, yang artinya pertarungan yang akan dihadapi oleh pihak Yeu tak akan berakhir dengan mudah. Apalagi Yeu masih belum boleh turun tangan langsung ke medan pertempuran. Untuk menunjukkan kontribusinya pada pertarungan kali ini, para bos monster yang berasal dari klan Kuan Wu yang telah bersumpah setia kepada Yeu memulai serangan perdana mereka bergerak secara bersamaan untuk menghadapi sang naga bertanduk kayu yang mereka yakini bisa mengalahkannya dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi naasnya, sebelum berhasil mendaratkan serangan kepada target, naga tanduk kayu melepaskan skill Blackwood Piercing dari tubuhnya makhluk tersebut, melepaskan hujan piercing kayu berukuran besar yang melesat dengan cepat dan sama sekali tidak bisa dihindari oleh para bos dari klan Kuan Wu, dan berakhir kematian bagi mereka tanpa bisa memberikan sedikit pun perlawanan. Di sisi lain, bos monster bawahan Vermilion yang juga telah mendarat ke medan pertempuran tak lagi bisa mundur. Sama halnya seperti para monster yang berasal dari klan Kuan Wu, mereka juga bergerak secara serentak dan menargetkan harimau ekor api sebagai target pembunuhannya. Supaya tidak bernasib seperti klan Kuan Wu, di sini salah satu monster yakni bos babi hutan berperan sebagai tank. Ia memiliki kekuatan pertahanan fisik yang kuat karena kulitnya yang tebal. Akan tetapi kepercayaan diri yang dimiliki oleh si babi tak berbuah manis. Hanya dengan 1 kali serangan cakar saja, makhluk tersebut langsung mokat di bawah kekuatan harimau ekor api. Meskipun keduanya sama-sama menyandang gelar bos monster yang menguasai wilayah tertentu, namun kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Sama seperti si babi, bos dari klan Vermilion, yang lainnya juga langsung mokat dalam waktu yang singkat ketika mereka berhadapan dan mendapatkan serangan dadakan dari si anjing rakun. Kejadian ini semakin memperjelas apabila para bawahan Azur ini sangatlah kuat dan takkan mungkin bisa ditangani oleh para bos monster biasa.
Kini yang masih tersisa hanya para bos monster pengikut White Tiger. Si ayam yang paling lemah dari bos monster lain bermaksud untuk ikut baku hantam. Namun dia langsung dihentikan oleh monster rubah yang menyadarkan si ayam jika mereka takkan mungkin bisa mengalahkan 3 pengikut Azur setelah melihat pertarungan sebelumnya. Iya, semangat kuat dan kesetiaan itu sama sekali tidak ada artinya bila dihadapkan dengan lawan yang lebih kuat. Agar tidak bertambahnya korban di pihak jagoan, pada akhirnya kambing emas yang sudah ratusan tahun tidak muncul di medan pertarungan akan kembali unjuk gigi. Kambing emas yang dijuluki sebagai dewa perang pembawa kematian oleh musuh-musuhnya ini dikatakan pensiun dari dunia perbaku hantaman dan kemudian memasang pembatas kekuatan pada dirinya sendiri, hanya untuk membangun sebuah mansion yang tenang dan damai serta diisi oleh banyak sekali buku-buku pengetahuan. Iya, dia ingin hidup dalam kedamaian dengan cara tidak menghabisi sama ras monster dengan brutal seperti yang sudah ia lakukan di masa lalu. Akan tetapi setelah melihat rekan-rekannya terbantai dalam pertarungan ini, kambing emas tidak bisa hanya berdiam diri saja. Agar korban jiwa tidak kembali bertambah, mau tak mau ia harus kembali melakukan hal yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ketika harimau ekor api bermaksud untuk menerjang kambing emas, di sini kambing emas melepaskan skill Degeneration, sebuah tebasan pedang yang melepaskan kobaran api di sekitar area tebasannya. Harimau ekor api yang bisa kembali melihat kekuatan kambing emas setelah sekian lama merasa sangat antusias, apalagi si kambing emas terlihat serius melawan dirinya. Ketika menerima skill Degeneration kambing emas, harimau ekor api pun tanpa sadar telah kehilangan daging-daging yang menyelimuti separuh bagian tubuhnya. Tapi anehnya meski sebagian tubuhnya kini hanya tinggal tulang belulang saja, makhluk tersebut masihlah hidup. Ia juga berkata bahwa kambing emas yang kembali menunjukkan kekuatan pedangnya takkan bisa menghabisi si harimau, sebab kambing emas tidak menyerang dengan niat membunuh seperti di masa lalu, di mana serangannya itu murni atas rasa tanggung jawabnya. Si anjing rakun yang merasa geli setelah mendengar kambing emas yang kembali menunjukkan kekuatan pedangnya hanya untuk orang lain pun ikut campur dalam pertarungan dan melayangkan sebuah tinju penghancur ke arah kambing emas di saat beliau mundur beberapa langkah menjauhkan diri dari harimau ekor api. Akan tetapi tinju tersebut mampu ditahan oleh kambing emas hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Tak terpancing oleh perkataan lawan, kambing emas yang tengah mempersiapkan serangan lanjutan sambil menusukkan pedangnya ke permukaan tanah pun berkata bahwa anggapan yang diucapkan oleh lawan itu sudah salah besar, karena bukan untuk siapa dirinya memegang pedang, melainkan rekan-rekan sang kambing emas lah yang telah menjadi pedangnya sendiri. Ia juga mengungkapkan alasan mengapa ia sengaja memasang pembatas kekuatan itu bukan karena kambing emas takut niat untuk melakukan pembantaian di dalam dirinya kembali muncul, namun kambing emas takut jika suatu waktu ia tidak bisa mengendalikan rekan-rekan ras monster yang pernah ia habisi di masa lalu. Area permukaan tanah yang dihunuskan pedang oleh kambing emas kemudian menyemburkan lahar-lahar panas yang mulai membanjiri area perbaku hantaman. Bersama dengan itu, dari dalam genangan lahar tersebut muncullah skeleton dari para monster yang pernah dihabisi oleh kambing emas di masa lalu, dan kebencian mereka telah tersegel di dalam kekuatan kambing emas sehingga ia mampu mengendalikan mereka, tapi dengan bayaran di mana kambing emas harus menerima rasa sakit seperti yang pernah dialami oleh para skeleton-skeleton tersebut semasa hidupnya di dunia. Dengan area permukaan yang hampir seluruhnya digenangi oleh lahar panas serta dikelilingi oleh para skeleton membuat posisi harimau ekor api yang tubuhnya tersisa setengah serta si anjing rakun kini semakin tersudutkan. Dan ketika keduanya lengah, kambing emas melepaskan sebuah tebasan panas yang berisikan semua rasa sakit yang selama ini harus ia tanggung sendirian. Fire over Ash, sebuah jurus ultimatum yang akan membuat targetnya menjadi abu dalam waktu yang singkat. Dan ya, hal itu terjadi kepada dua bawahan Azur yang sama sekali tidak sanggup menanggung seberapa panasnya api dari jurus yang dilepaskan oleh kambing emas, memusnahkan mereka tanpa sisa. Di sisi lain, ketika dua White Tiger yang juga harus turun tangan secara langsung untuk menghadapi naga bertanduk kayu, si pejantan tidak mengira apabila kambing emas bisa mengalahkan dua bawahan Azur secara bersamaan, sementara dia sendiri saja masih belum menjatuhkan lawannya. Nyala api yang ditunjukkan oleh kambing emas sebelumnya juga dirasa setara dengan milik Vermilion. Dan menurut si jantan, dengan kekuatan seperti itu, seharusnya kambing emas sudah bisa mendapatkan gelar patriark jika dia menginginkannya. Sementara dua White Tiger mengurus tugasnya, di sisi lain kita juga akan diperlihatkan dengan Azur yang berdiri di atas udara sambil memandang lurus ke arah depan, ke arah rendah. Selanjutnya dia akan berhadapan secara langsung dengan sosok nomor 1 di antara 4 patriark yang lainnya. Dan iya, dia adalah Vermilion yang kini sudah beralih ke bentuk terakhirnya. Sebuah duel mematikan yang dahulu sempat terjadi dan sekarang akan kembali terulang. Vermilion juga mengatakan apabila Azur kini sudah tak lagi memiliki jalan untuk kembali, menyerah pun percuma saja karena Vermilion kali ini akan benar-benar membunuhnya. Bentuk final yang ditunjukkan oleh Vermilion membuat Yeo cukup tercengang, sebab dalam pertarungan Yeo sebelumnya artinya Vermilion masih belum menunjukkan seluruh kekuatannya.
Dan kemungkinan besar Vermilion sengaja melakukannya agar semua monster di dunia ini bisa tunduk kepada Bang MC. Lalu kenapa Vermilion melakukan hal tersebut? Sebelum kita mengetahuinya, kita akan kembali ke duel. Dengan tatapan mata yang menyiratkan niatan membunuh yang kuat, Vermilion mengatakan jika Azur yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan dewa kuno yang membantunya kini sudah tak lagi bisa diselamatkan. Begitu pula dengan sikapnya yang tak lagi mungkin bisa diubah. Namun terdapat satu hal yang masih bisa dirubah, di mana Vermilion masih bisa mengubah tulang serta bulu Azur menjadi abu setelah disucikan oleh nyala api miliknya. Bersama dengan itu muncullah beberapa gumpalan bola api yang memadat di sekitar Vermilion. Dan setelah serangan perdananya ini siap, terlepaskanlah sebuah skill yang disebut dengan Tianlang Flint. Gumpalan bola api yang dibentuk oleh Vermilion di dalamnya berisikan bongkahan-bongkahan bebatuan panas yang kemudian menghujani Azur. Sambil menghancurkan bebatuan panas Vermilion dengan menggunakan tinjunya, Azur turut mengungkapkan pemikirannya. Baginya langit serta bumi yang terdapat di dalam dunia ini hanyalah sekedar tungku yang membuat seisi makhluk tersebut dibuat menderita. Dan itulah yang membuat dunia Beast Monster ini tidak memiliki harapan lagi, dan hanya akan menghalangi klan monster untuk terus berevolusi dan membuat mereka semakin putus asa. Dan dia, Azur merasa apabila klan monster harus bermigrasi ke tempat yang lebih luas dan kaya akan sumber daya seperti dunia manusia, dan tentunya ia sendirilah yang akan berperan sebagai pemimpinnya. Setelah berhasil menghindar dari skill Vermilion, Azur terus melantunkan kepalan tinjunya menuju ke arah Vermilion yang digunakan sebagai serangan balik. Namun si burung api berhasil menghindarinya. Atas pemikiran Azur, Vermilion merasa apabila si naga biru sama sekali tidak memiliki kelayakan untuk dapat menjadi pemimpin seluruh klan monster, karena ia terlalu pengecut, terlalu putus asa, tidak berani menghadapi masalah, dan bahkan ia malah mencari pelarian untuk bisa menyelesaikan masalah terkait dengan kekuatan para monster yang tidak mengalami perkembangan selama tinggal di dunia ini. Mempersiapkan serangan lanjutan, Vermilion kembali membentuk beberapa gumpalan bola api yang jumlahnya semakin lama dengan cepat terus bertambah semakin banyak. Berbeda dari sebelumnya, dengan jumlah sebanyak ini sudah bisa dipastikan apabila Azur takkan mungkin bisa menghindari serangan yang dilepaskan oleh Vermilion kali ini. Sebelum terkena serangan ganas dari Vermilion, sempat terlintas di dalam benak Azur terkait dengan sebuah legenda yang mengatakan apabila setiap kali Vermilion terlahir kembali dari kematiannya, dia akan berevolusi menjadi lebih kuat. Dan sekarang Azur yang kembali harus menghadapi burung api tersebut akhirnya bisa mendapati apabila legenda yang sebelumnya abu-abu kini terbukti benar adanya. Sampai akhirnya rentetan serangan bola api Vermilion pun secara bertubi-tubi tertuju ke arah Azur yang sama sekali tidak bisa memiliki kesempatan untuk menghindar. Lalu apakah serangan ganas tersebut sudah cukup untuk bisa melumpuhkan Azur yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan dewa kuno? Sayangnya tidak. Dari balik kepulan debu yang berterbangan dan menutupi pandangan, secara tiba-tiba terjadi ledakan energi kebiruan yang besar menuju ke atas langit. Dan setelah kembali terbang mengudara, Azur kini sudah beralih ke dalam mode Demonic Dragon Form, sambil mempersiapkan sebuah serangan balik dengan mengumpulkan energi bola kebiruan yang ia fokuskan pada satu titik. Sedangkan serangan Vermilion sebelumnya hanya bisa menguras darah Azur sebanyak 20% saja. Setelah energi bola kebiruan terkumpul, terlepaskanlah sebuah skill yang disebut dengan Guide Lightning. Sesuai dengan namanya, skill ini merupakan kumpulan petir yang dibentuk menyerupai laser yang bisa meliuk-liuk di udara sesuai dengan keinginan Azur. Iya, Azur mampu mengendalikan serangan tersebut dengan menggunakan telapak tangannya layaknya sebuah remote control yang terhubung dengan petir-petir yang kini terus mengejar Vermilion. Akan tetapi dalam situasi tersebut Vermilion tidak tinggal diam begitu saja. Sambil menghindar dari jurus Azur, si burung api yang bermanuver di udara terus melepaskan kobaran api dari tubuhnya, membuat langit-langit yang menjadi area perbakuhan taman mulai terasa sesak setelah oksigen di sekitar mulai dilahap oleh nyala api sang Vermilion. Sementara kedua patriark tersebut bertarung, kita sebentar akan diperlihatkan dengan kondisi kambing emas yang telah berhasil menunaikan tugasnya menghabisi dua bawahan Azur dengan jurus ultimate-nya. Namun jurus yang sebelumnya ia keluarkan terlalu banyak menguras energi, jadi kemungkinan dalam pertarungan selanjutnya kambing emas takkan bisa memberikan banyak bantuan lagi. Namun setelah menghadapi dua bawahan Azur, kambing emas menyadari jika kekuatan mereka yang dipengaruhi oleh dewa kuno sebelumnya menjadi sangat kuat. Ia tidak bisa lagi membayangkan seberapa kuat dan mengerikankah sosok sang dewa kuno yang kini harus pihak mereka atasi. Dan faktanya sampai sekarang, semua monster yang terdapat di dalam dunia ini masih belum mengetahui kalau Bang MC itu sebenarnya kolektor dewa kuno, teman-teman. Di sisi lain, meskipun pertarungannya tidak diperlihatkan kepada kita, si dua White Tiger nampaknya juga telah berhasil menghabisi naga bertanduk kayu setelah berusaha dengan keras. Setelah melawannya secara langsung, keduanya juga merasakan apabila kekuatan lawan yang dipengaruhi oleh dewa kuno itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan individu White Tiger itu sendiri.
Nasib baik White Tiger melawannya bersamaan, karena jika tidak, si jantan merasa mungkin jika sendirian dirinya takkan mungkin bisa mengalahkan si naga bertanduk kayu. Sambil menatap ke arah langit di mana dua kekuatan besar masih saling berbenturan satu sama lain, White Tiger jantan merasa sangat takjub dengan Vermilion yang sanggup mengimbangi kekuatan Azur yang padahal sudah terkontaminasi oleh kekuatan dewa kuno. Bukan hanya mengimbanginya saja, akan tetapi Vermilion juga terlihat lebih mendominasi jalannya perbaku hantaman. Kita kembali ke duel. Azur yang masih belum juga berhasil mengalahkan Vermilion kini mulai merasa sedikit frustasi. Padahal kekuatan miliknya kini telah meningkat secara signifikan setelah mendapatkan berkah kekuatan dari dewa kuno. Tapi apa-apaan ini? Di saat Azur sibuk mengoceh, Vermilion lanjut mengambil inisiatif kembali untuk membuka serangan. Sambil melecehkan Azur yang dianggap lemah karena telah memilih untuk menerima kekuatan dewa kuno, Vermilion melepaskan hujan api yang seluruhnya terdaratkan kepada Azur. Namun sama seperti sebelumnya, serangan Excalibur semacam itu masih belum bisa menghabisi Azur. Kekuatan Patriark yang digabungkan dengan kekuatan dewa kuno benar-benar bukan main. Karena Azur juga masih belum bisa mengalahkan Vermilion dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, pada akhirnya sang Patriark pun memilih untuk menyerap kekuatan dewa kuno yang telah tersebar di seluruh dunia monster ini. Sebelumnya Azur tidak menggunakan metode ini karena ia khawatir setelah menyerap energi dewa kuno secara berlebihan ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun kekuatan Vermilion yang lebih mendominasi mau tak mau memaksanya untuk menggunakan metode tersebut. Pada momen-momen tersebut Vermilion merasakan bahwa aura yang dipancarkan oleh Azur semakin kuat dan mengerikan. Kekuatan dewa kuno yang sebelumnya terasa tidak terlalu strong kini menjadi semakin kental, membuat insting Vermilion mengatakan apabila ia harus menghindari serangan yang sedang dipersiapkan oleh Azur bagaimanapun caranya. Setelah melihat Azur yang secara membabi buta terus menyerap kekuatan dewa kuno, Vermilion juga merasa sangat yakin jika terus begini maka Azur akan segera kehilangan kendali. Namun kendati demikian, Vermilion masih tak ingin menyerah begitu saja. Tapi tanpa dirinya sedikit pun sadari, Azur yang sebelumnya masih berada di jarak yang cukup jauh dari posisinya sekarang tiba-tiba muncul dan mencengkram erat tubuh Vermilion. Dan dengan kecepatan yang sangat mush, Vermilion yang tidak sempat bereaksi sedikit pun dibawa menukik ke arah permukaan tanah dari langit. Dan secara ekstrim dibenamkan ke dalam tanah oleh Azur sambil melepaskan serangan ledakan listrik pada tubuh Vermilion yang telah terbenam di dalam tanah. Sebuah gerakan tak terduga yang terlihat simpel namun begitu mematikan karena dipadukan dengan kecepatan terbang yang luar biasa. Dari arah lain, Yeo pun sadar apabila Vermilion akan segera tewas jika Bang MC tidak memberikan bantuan. Namun sebelum ia mengambil tindakan, mulai terdengar suara Vermilion yang terdengar di dalam kepala Yeo yang meminta agar Yeo untuk tidak mengambil tindakan sebab si burung api sudah berniat menghabisi Azur dengan menggunakan tangannya sendiri. Seketika itu juga Yeo telah terkirim ke dalam ruang kesadaran milik Vermilion. Situasi ini membuat Bang MC bingung mengapa kesadaran mereka berdua bisa saling terhubung. Vermilion pun menjelaskan alasan mengapa kesadaran mereka bisa terhubung itu disebabkan karena di masa lalu wanita ini telah melakukan kontak secara langsung dengan Huanglong. Vermilion juga turut menjelaskan apabila dalam duel di antara mereka sebelumnya Vermilion itu sengaja mengalah. Ia membiarkan Yeo bisa menang dengan mudah agar semua monster di dalam dunia ini bisa tunduk dan mendengar setiap perkataan Yeo ke depannya. Dikatakan pula bahwa Vermilion sebenarnya terlahir dari api yang disebut Fire of Creation yang tersisihkan dari tubuh Huanglong. Dan setelah bermanifestasi ke dalam bentuk burung api, Vermilion terus mengalami perkembangan serta evolusi yang tak terhitung jumlahnya sampai ia bisa menjadi seperti sekarang. Setelah tinggal di dalam dunia monster dalam waktu yang sangat lama, pada akhirnya Vermilion mulai merasa jenuh setelah merasakan apabila dunia yang ia tinggali itu terasa terlalu sempit. Maka dari itulah dengan harapan untuk bisa menemukan sebuah tempat berbeda yang lebih luas bila dibandingkan dengan dunia ini, pada akhirnya Vermilion terus terbang menembus langit. Dalam hal ini Vermilion membutuhkan waktu selama beberapa tahun agar ia bisa keluar dari dunia monster. Dan setelah berhasil menembus langit, akhirnya Vermilion berhasil mengetahui sebuah kebenaran yang terdapat di luar dunia monster. Ketika dirinya dihadapkan dengan alam semesta yang sangat gelap, ia tidak bisa menemukan apapun kecuali sebuah planet bersinar yang ia sebut sebagai matahari. Fakta ini membuat Vermilion merasa sangat kecewa, sebab ternyata alam semesta di dunianya tidak semenarik apa yang sempat ia bayangkan. Dengan hati yang dipenuhi oleh keputusasaan, pada akhirnya Vermilion pun memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan pergi ke satu-satunya planet yang bisa ia temui di sana. Ketika Vermilion mulai semakin dekat dengan jarak sang matahari, disitulah ia mulai merasakan panas api yang sanggup untuk melelehkan tubuhnya sendiri. Dan pada momen tersebutlah ia melihat sosok Huanglong yang samar-samar terlihat berada di bawah teriknya panas matahari yang seakan-akan terus menarik tubuh Vermilion ke dalam matahari.
Setelah dihadapkan pada situasi tersebut, seharusnya Vermilion sendiri sudah musnah sepenuhnya. Namun siapa sangka dirinya malah kembali terlahir dari nyala api matahari. Dan inilah awal dimana Vermilion memperoleh sebuah kemampuan unik, yaitu Rebirth, yang bisa melahirkannya kembali ke dunia setelah menemui kematian. Dari kejadian tersebut, Vermilion juga berasumsi apabila Huang Long lah yang sengaja memberikan kekuatan sehebat itu kepadanya. Walaupun ia sendiri masih belum bisa mengetahui sebenarnya apakah maksud asli Huang Long dan apakah tujuannya. Namun Vermilion tetap yakin apabila kekuatan tersebut diberikan oleh Huang Long bukan tanpa alasan. Setelah memperoleh kelahirannya kembali, Vermilion kemudian menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh para monster di seluruh dunia tersebut. Bersama dengan itu, ia juga diberikan gelar Patriark. Walaupun Vermilion sendiri tidak terlalu peduli tentang gelar yang ia dapatkan ini. Untuk membuktikan siapakah yang paling kuat dan layak untuk menjadi sosok pemimpin satu-satunya di dunia monster, Azur sempat melakukan beberapa provokasi kepada Vermilion. Pada awalnya memang Vermilion merasa tidak tertarik, namun setelah Azur terus-terusan memprovokasinya dan membuatnya kesal, pada akhirnya sang burung api pun mau tidak mau harus meladeni tantangan Azur untuk saling baku hantam. Dalam duel tersebut, Vermilion pun keluar sebagai pemenang dan dia juga menunjukkan belas kasih kepada Azur dengan tidak membunuhnya. Namun ketika Vermilion berniat untuk pergi dari hadapan Azur, di saat itulah Azur menyerang dari arah bokong dengan menggunakan kekuatan yang terasa sangat misterius. Pada saat itu, Vermilion memang masih belum tahu kekuatan apa yang sempat ditunjukkan oleh Azur. Namun sekarang ia yakin jika kekuatan tersebut adalah milik para dewa kuno. Ketika Azur berpikir jika dirinya sudah benar-benar menang, di saat itulah kemampuan Rebirth milik Vermilion aktif, membuatnya terlahir kembali dalam keadaan semula. Rebirth adalah kemampuan yang hanya bisa aktif 100 tahun sekali, dan dengan kekuatannya saat itu, Vermilion juga yakin jika ia tidak bisa mengalahkan Azur dengan kekuatan dewa kunonya. Itulah meskipun telah kembali terlahirkan, namun situasi Vermilion masih sangat dirugikan. Tapi siapa sangka Azur yang menyaksikan Vermilion kembali bangkit dari kematiannya malah merasa ngeri dan memaksanya untuk berlutut di hadapan Vermilion agar nyawanya bisa terampuni. Dan tentu saja momen kali itu dimanfaatkan oleh Vermilion yang kemudian melepaskan Azur yang sudah ketakutan. Selain itu, dengan ini Vermilion juga bisa menggunakan waktu yang ia miliki untuk kembali memulihkan kemampuannya. Dan bila saatnya sudah tiba, ia berjanji akan menyelesaikan masalahnya dengan Azur. Dan karena sekarang adalah waktu yang sangat tepat menurutnya untuk bisa membalaskan dendam, maka ia sekali lagi meminta kepada Yeu untuk tidak ikut masuk dalam rencana pembalasan dendam yang akan segera dilakukan oleh Vermilion. Di sisi lain, sambil mencengkeram tubuh Vermilion yang terlihat sudah kepayahan, Azur akan kembali melepaskan sebuah serangan yang ia yakini akan menjadi serangan penghabisan. Namun secara tiba-tiba dari tubuh sang burung api terjadilah sebuah ledakan besar seraya Vermilion mengatakan bahwa semuanya baru akan dimulai. Ledakan api tersebut memaksa Azur menjauh beberapa langkah ke belakang. Namun dengan pergerakan yang cepat, Vermilion pun berhasil menangkap Azur dengan menggunakan kakinya dan membawa sang naga menuju ke atas langit. Bagi Azur sendiri, apa yang kali ini dilakukan oleh Vermilion sama sekali tidak akan berguna. Trik-trik murahan yang dimiliki oleh Vermilion takkan mungkin bisa menghabisinya. Di saat Azur masih terus mengoceh tentang dirinya yang akan segera menjadi sosok penguasa dunia, tanpa ia sadari di atas langit Vermilion telah membuka sebuah portal teleportasi. Dan setelah tubuh kedua monster tersebut masuk ke dalam portal, mereka pun langsung dihadapkan dengan matahari. Dan disinilah Azur yang sebelumnya sangat begitu percaya diri langsung panik bukan main. Dengan nada panik, Azur bertanya-tanya sebenarnya apakah yang ingin dilakukan oleh Vermilion dengan membawanya ke tempat yang sangat panas seperti ini. Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Azur, Vermilion pun terus mendorong tubuhnya sendiri serta Azur semakin dekat ke arah sang matahari. Dan ketika keduanya telah menyentuh permukaan matahari, rasa panas pun semakin tidak bisa ditanggung oleh tubuh keduanya. Dan tak butuh waktu lama, keduanya pun akhirnya tewas dengan tubuh meleleh di bawah panasnya api yang dikeluarkan oleh matahari. Di saat kematiannya, Azur sempat merasa jengkel karena adanya ketidakadilan dalam hal ini. Sebab berbeda dengan Azur yang akan segera hilang dari dunia, Vermilion akan kembali bangkit dari kematiannya dan bisa kembali berevolusi terus-menerus. Dan dengan tewasnya mereka berdua, maka duel pun berakhir. Dan yang keluar sebagai pemenang adalah Vermilion, karena setelah tewas ia kembali terlahir di saat kemampuan Rebirth-nya aktif. Tapi siapa sangka ketika Vermilion baru saja terlahirkan dan baru saja mengepakkan kedua sayap apinya, tiba-tiba saja tubuh Vermilion tertangkap oleh sebuah telapak tangan berukuran raksasa. Dan sosok raksasa tersebut merasa sangat gembira sebab rencana yang ia jalankan kini telah berjalan dengan sangat mulus.
Dan benar teman-teman, sosok tersebut adalah si dewa kuno. Sambil mencengkeram tubuh Vermilion yang sangat kecil baginya, ia juga mengungkapkan sebuah fakta bahwasannya kekuatan yang terdapat di dalam dunia monster itu nyatanya sudah tidak lagi mampu membuat si dewa kuno mendapatkan kekuatannya seperti di masa lalu. Bahkan menggunakan energi dan darah manusia sekalipun itu masih belum cukup baginya. Metode itu hanya bisa memuaskan Azur dan para pengikutnya, namun tidak untuk si dewa kuno ini. Hal ini sempat membuatnya merasa frustasi, sebab tanpa kekuatan primanya, si dewa kuno hanya akan terus tertahan di dalam dunia ini, dan ia tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi setelah mendengar cerita Vermilion yang kembali terbangkitkan setelah terkena cahaya matahari, disitulah si dewa kuno mendapatkan sebuah pencerahan. Dan dengan tujuan agar si dewa kuno bisa pergi ke tempat ini, ia sengaja memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Azur untuk berhadapan dengan Vermilion, yang juga tanpa diduga ternyata rencana itu berjalan dengan sangat mulus, di mana Vermilion malah membuka portal menuju ke tempat ini, sehingga si dewa kuno juga bisa menggunakan portal yang dibuka oleh Vermilion untuk berkunjung ke tempat tersebut. Dan selanjutnya yang akan ia lakukan adalah menyerap kekuatan dari matahari untuk menjadi lebih kuat. Namun sebelum itu si dewa kuno akan membunuh Vermilion yang dianggap sudah tak lagi berguna. Sambil menguatkan cengkeramannya terhadap Vermilion, tak lupa pula si dewa kuno mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diantarkan ke tempat ini. Dan sebelum Vermilion tewas, terlesatkanlah sebuah tinju super cepat yang menyerang telapak tangan bagian atas si dewa kuno, sehingga membuat Vermilion terlepaskan dari ancaman kematian. Dan itu dilakukan oleh seorang pria yang terlihat mampu berdiri dengan santuy di atas permukaan matahari. Baginya ini merupakan sebuah situasi yang membuatnya menjadi merasa cukup nostalgia. Hanya butuh 2 tahun untuk berubah dari seorang pejalan kaki menjadi seorang pejuang yang sangat kuat. Pria yang mampu menembus atmosfer dan berjalan di atas permukaan bintang hanya bermodalkan fisik yang telah mencapai tingkatan di mana tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Dan dia adalah si botak abadi bernama Udizun alias Kaisar Wu. Di sini si dewa kuno sama sekali tidak menduga apabila Yeu ternyata ikut masuk bersama dengan dirinya melalui portal yang telah dibuat oleh Vermilion. Di lain hal, meskipun si dewa kuno sudah tahu kalau Yeu ini bukan hanya sekedar manusia biasa, namun fakta bahwa Yeu mampu menapaki kakinya di atas permukaan matahari itu sudah berada di luar ekspektasi si dewa kuno. Menurut perjanjian di antara Yeu dengan Vermilion sebelumnya, Yeu hanya tidak perlu ikut campur ketika Vermilion menghadapi Azur. Tapi sekarang, Yeu mau dewa kuno yang muncul kali ini harus diserahkan kepadanya. Bersama dengan itu, Yeu juga mengungkapkan bahwa dirinya itu merupakan seorang kolektor dewa kuno kepada Vermilion. Mendengar fakta tersebut, Vermilion pun hanya bisa tergagap-gagap, tak mampu membalas perkataan Yeu. Sedangkan di dalam pikirnya, si burung api bertanya-tanya, bagaimana mungkin bisa tubuh manusia itu sanggup menahan suhu permukaan matahari? Gila, nenek moyang Huanglong, sebenarnya manusia seperti apa yang telah kau pilih? Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa pengaruh dari stellar energy milik sang matahari telah membuka sebuah kunci dari akun khusus Heart of Yellow Dragon. Dikatakan pada awal penciptaan dunia monster, tubuh sang naga kuning atau Huanglong berubah menjadi tanah yang memberikan makan para monster. Sementara hati sang naga berubah menjadi cahaya yang menerangi para monster. Dan karena 2 akun khusus yang saling berkaitan kini telah terbuka, maka itu bisa digabungkan menjadi sebuah akun terbatas. Dan itu adalah Kaisar Naga Emas. Setelah melihat tampilan dari akun yang spesial ini, sempat terlintas di dalam benakku untuk mengucapkan kelas.